أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Maghrib rahimakumullah. Kita lanjutkan surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Dan demi matahari, wa duhaha, dan cahayanya, siang terang benderang. Wal qamari iza talaha. Dan demi bulan, iza talaha, mengikuti matahari. Siang matahari tenggelam, kemudian malamnya datanglah bulan. Wal qamari, dan demi bulan, iza talaha, datang setelah matahari tenggelam. Wan nahari iza jallaha, dan demi siang apabila Allah Subhanahu wa taala jallaha, Allah jadikan terang benderang. Jallaha, siang matahari. Ayat pertama tadi juga wasyamsi, dan cahayanya. Wan nahari, dan demi siang. Iza jallaha, ketika apabila menampakkan matahari. Wal laili iza yaghshaha, dan demi malam apabila telah menutupi matahari. Was samai wa ma banaha, dan demi langit. Wa ma banaha, dan penciptaannya. Wal ardi wa ma tuhaha, dan demi bumi dan penghamparannya. Semua ini sumpah Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan waktu, dengan bulan, dengan matahari, dengan malam, dengan siang, dengan langit, dengan bumi. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah boleh bersumpah dengan apa saja makhluknya, dan itu menunjukkan kemuliaan atau keagungan makhluk. Tapi kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa, diri. Wa ma sawwaha, dan sawwaha artinya adalah penyempurnaannya. Wa nafsin, dan demi jiwa, demi diri manusia. Wa ma sawwaha, dan penyempurnaannya. Nafsun, diri atau kita ini, yang pertama bahwa
Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk itu ada tiga macam. Yang pertama mukallafun ma'sumun namanya. Mukallaf ma'sumun, mereka diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruh untuk melakukan pekerjaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'sumun, tapi mereka adalah maksum. Maksum artinya tidak pernah salah, tidak pernah melakukan dosa. Siapa? Malaikat. Malaikat itu beribadah, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, tapi malaikat sendiri itu maksum, ya, maksum, tidak pernah melakukan dosa. Ya'suna wala ya'suna Allah ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, ya, malaikat itu tidak pernah bermaksiat dan semua perintah Allah dilaksanakan. Jadi hanya beribadah, itu malaikat. Maka kalau ada cerita-cerita bahwa malaikat melakukan maksiat, itu berarti bohong, karena Al-Quran sendiri mengatakan bahwa malaikat itu maksum. Wala ya'sunallaha, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu hanya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nafsu, tidak diberikan kewajiban apa-apa, ya, bebas melakukan apa saja, yaitu binatang, ya, binatang tidak ada, bukan mukallaf, tidak pernah diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya makan, kadang-kadang malah kalau binatang itu ya terserah dia mau mencuri atau mengambil makanan, merusak yang lain, itu karena memang, atau dia berkelahi satu sama lain, itu tidak ada pertanggungjawaban. Maka nanti di hari kiamat, mereka itu dikisos oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kambing yang ada tanduknya itu kalau berkelahi dengan kambing yang tidak ada tanduknya, maka nanti dikisos oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibalas. Jadi semuanya, mereka yang singa yang makan ini nanti semuanya, atau yang menyakiti yang lain, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikisos semuanya binatang. Kemudian Allah mengatakan kuni turaba, jadilah kamu tanah. Selesai sudah, tidak ada masuk neraka, tidak masuk surga. Itu binatang. Maka ketika orang kafir melihat itu, wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Maka saat itu orang-orang kafir mengatakan, ya laitani, seandainya saya seperti binatang itu, ya, seandainya saya menjadi tanah, ya, tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disiksa. Yang ketiga adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mukallaf, dan diberikan akal, nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak maksum, ya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia dan jin, jadi malaikat itu maksum, binatang bebas. Manusia dan jin itu adalah mukallaf, diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan akal, dan nanti akan dimintakan pertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi manusia dan jin. Maka manusia itu
kalau dia memperturutkan hawa nafsunya, maka dia lebih sesat dibanding binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia itu kalau dia rendah, dia memperturutkan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi kal an'am, seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat. Ya, lebih sesat. Tapi kalau manusia itu dia menjadi orang yang taat, maka dia lebih mulia dibanding malaikat. Bahkan Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk hormat, ya, hormat kepada Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Karena kemuliaan Nabi Adam alaihi salam, Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, memberikan penghormatan. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi diri, wa ma sawwaha, dan penyempurnaan jiwa, penyempurnaan diri manusia. Yang namanya nafsun, diri manusia itu ada dua, yaitu ada fisik, ada badan kita ini, ya, fisik kita, ada rohnya, ya. Manusia itu ada yang kelihatan fisiknya ini, yang kelihatan, ada rohnya, ya. Roh itu nyawa, ya, nyawa yang tidak kelihatan. Dan kita tidak tahu hakikat dari ruh itu sendiri. Karena yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, bagaimana ruh itu? Maka Allah mengatakan qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu, nyawa itu, kapan orang meninggal, kapan orang mati, itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tak bisa. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak tahu seseorang di bumi mana dia akan meninggal, ya. Orang tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal. Diri manusia, ya, ada rohnya, ada fisiknya. Kalau badan manusia ini itu apa? Semuanya, roh itu suci. Roh itu sifatnya adalah suci. Badan manusia ini kotor, ya. Badan manusia ini dari ujung rambut sampai ujung kuku itu semuanya penuh dengan kotoran. Maka ketika roh dengan badan kita ini bersatu, maka dia akan saling mempengaruhi. Mana yang dominan? Kalau orang itu rohnya itu lebih kuat, ya, maka badannya yang kotor itu akan menjadi suci. Tapi kalau badannya, ya, rohnya itu lemah, maka dia akan jatuh kepada, ya, kekotoran itu. Wa nafsin wa ma sawwaha, artinya pada asalnya manusia ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Maka dalam hadis dikatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia itu lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi, maka kedua ibu bapaknya lah yang akan menjadikan dia itu menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadi Majusi. Maka wa nafsin wa ma sawwaha, ketika roh manusia itu, ya, dia kuat
hubungannya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan agama, maka badannya juga akan menjadi terbawa, menjadi suci seperti rohnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan fujur dan kekuatan takwa. Dalam diri manusia itu selalu ada fujur, ada takwa. Ya. Ada fujur, fujur artinya syarrun, keburukan, ada takwa, kebaikan. Dan ini kan selalu dalam setiap waktu itu akan selalu mempengaruhi jiwa manusia. Ya. Hari ini banyak ya, ada orang yang sibuk dengan dunianya, tidak sempat sholat maghrib, tidak sempat ikut taklim, pengajian, ya. Kenapa? Karena nafsunya itu lebih dominan yang fujur, ya, takwanya kurang. Ya. Itu akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Ya, setiap aktivitas kita itu akan selalu ada dipengaruhi oleh sifat fujur dan takwa ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pilihan itu kepada kita. Ya, sudah dijelaskan. Fa'alhamaha artinya Allah jelaskan fujur, mana yang buruk dan mana yang baik. Ya. Allah turunkan Al-Qur'an. Allah berikan hadis ya untuk menjelaskan Al-Qur'an itu, dan Allah utus seorang rasul supaya jelas, ada panduannya jelas, ada bukunya, ada pelaksananya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan Al-Qur'an, praktek Al-Qur'an secara nyata itu adalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mereka itu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka manusia itu ya dengan fitrahnya saja itu sebenarnya manusia sudah tahu bahwa sedunia ini orang tahu mencuri, korupsi itu tidak baik. Itu orang tahu semuanya. Itu orang sadar semuanya. Tidak ada orang mengatakan bahwa mencuri itu baik. Ya. Itu semua orang kafir pun mengatakan bahwa mencuri, korupsi itu tidak baik. Kenapa? Fitrah manusia itu, aslinya manusia itu sudah mengetahui hal yang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperjelas mana yang fujur, mana yang takwa. Apa yang harus dilakukan oleh manusia? Maka ketika manusia itu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka dia harus kembali kepada Al-Qur'an dan hadis agama ini. Maka halal haram itu tidak bisa ditentukan oleh akal manusia sendiri. Ini halal, ini haram, itu tidak bisa. Tidak boleh kita mengatakan bahwa halal dan haram itu menurut apa? Kesepakatan bersama, tidak bisa. Atau menurut kemauan orang banyak, tidak bisa. Karena manusia tidak bisa diberikan mereka itu, ya semuanya diserahkan kepada mereka tentang masalah halal dan haram. Kalau di barat misalnya homo halal boleh. Kenapa? Karena negara memutuskan bahwa homo boleh. Dalam Islam tidak bisa seperti itu. Walaupun semua ulama misalnya di Surabaya ini sepakat homo boleh, tetap
tetap haram. Kenapa? Karena Al-Quran, hadis Rasulullah SAW mengatakan perbuatan yang seperti itu haram, tidak akan menjadi halal, walaupun semua orang sepakat bahwa itu diperbolehkan, dibenarkan oleh konstitusi misalnya, tapi tidak bisa. Dalam masalah agama itu tetap haram. Maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada manusia mana yang baik dan mana yang buruk. Dan apa yang diberikan atau dijelaskan, yang dituangkan di dalam Al-Qur'an, aturan-aturan kehidupan manusia, maka itulah yang terbaik untuk manusia. Dalam masalah apa saja, dalam masalah perkawinan, perceraian, masalah warisan, dan segala macam urusan kehidupan manusia yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, maka itu adalah yang terbaik. Apa yang halal? Yang halal itu adalah apa yang dihalalkan oleh Al-Quran dan hadis. Dan yang haram itu adalah apa yang diharamkan oleh Al-Quran dan hadis. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha, dan sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Ya, orang yang menyucikan dirinya artinya orang yang selalu berusaha untuk membimbing dirinya kepada jalan kebaikan. Kalau dia terjatuh kepada dosa, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa kullu khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia itu banyak salah, dan sebaik-baik manusia yang bersalah adalah at-tawwabun, yang mereka itu ketika mereka salah, mereka mengakui kesalahan mereka dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mau menyucikan dirinya, mau belajar, mau mendengarkan pengajian, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau untuk selalu menjauhi, berusaha menjauhi ya kesalahan, dosa, maksiat. Itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang membiarkan dirinya melakukan maksiat, ya, membiarkan dirinya atau tidak berusaha untuk mencegah dirinya sendiri, keluarganya dari melakukan maksiat. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya, mengotori dirinya sendiri. Artinya apa? Maksudnya adalah meninggalkan jiwanya itu, membiarkan dirinya terseret ke dalam dosa, membiarkan dirinya terjatuh ke dalam maksiat, berlarut-larut dalam dosa dan maksiat, ya, selalu melakukan kesalahan-kesalahan, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama bahwa manusia ini ada unsur fisik dan non fisiknya, rohnya. Ketika rohnya itu dominan, maka dia akan menjadi mulia. Tapi ketika dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan terjatuh kepada lebih hina, lebih rendah daripada binatang ternak. Dan yang kedua bahwa semua perbuatan baik, ukuran kebaikan dan keburukan itu standarnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi, bukan kesepakatan orang banyak, ya, bukan kesepakatan organisasi ini, bukan kesepakatan negara atau ya kesepakatan jamaah. Tapi standar kebaikan dan keburukan itu adalah halal dan haram, itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qad aflaha man
zakkaha, dan sungguh beruntung orang yang selalu mengajak dirinya kepada kebaikan, dan sebaliknya merugilah orang yang membiarkan dirinya terjatuh kepada dosa dan maksiat, dan dia tidak mau, ya, tidak mau menyadari bahwa dirinya itu jauh, dirinya itu banyak dosa, dirinya itu banyak maksiat, dirinya itu banyak melakukan kesalahan, dan dia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melihat, ya, menyadari, ya, diri kita ini itu akan selalu berada dalam, ya, dua posisi, ya, atau tarikan malaikat atau tarikan syaitan. Ya. Kalau kita jauh, lemah, tidak semangat dari menjalankan ibadah, itu berarti kita itu sudah mulai, ya, mendekati jalannya syaitan. Dan hati-hati, ya, kondisi yang seperti itu, ya, ketika kita tidak mau lagi mendengarkan nasihat, tidak mau lagi sholat berjamaah, malas sholat berjamaah, malas ta'lim, malas untuk beribadah, itu harus menyadari bahwa dirinya itu kalau dibiarkan terus, maka dia akan menjadi bertambah parah, bertambah rusak. Dan semoga kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa juga kepada para ustadz-ustadz kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari-hari ini para asatizah kita, guru-guru kita, ya, dai-dai kita, ustaz-ustaz kita yang meninggal, mudah-mudahan mereka diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad. Allahumma la tahrina ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sakit, ustaz-ustaz kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfihim isfina wa isfihim anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.